sampai dipasang cincin. Kalau saya maunya dipasang cincinnya di tangan aja, nggak mau di. Nah, kalau seperti itu dok, saya pernah dengar dari pasien saya istilah penyakit jantung koroner. Waktu itu saya jelaskan juga ke pasien saya mengenai hal tersebut. Tapi saya juga mau uncle, auntie, bapak ibu yang ada di ruangan ini tahu mengenai penyakit jantung koroner. Minta tolong dokter Hari menjelaskan apa sih penyakit jantung koroner, terus bisa dicegah nggak tuh dok lewat screening ini? Betul. Next slide. Jadi penyakit jantung koroner namanya itu koroner ya. Nah koroner ini paling dekat karena dulu dari 2020 orang tuh suka bingung ya. Saya tuh sakit jantung koroner, orang tuh takut. Padahal 2020 ada penyakit yang dekat. Saya kena corona. Tapi beda salah satu ya, satu virus ya, satu lagi ini penyakit jantung akibat pembuluh darah. Namanya pembuluh darah di jantung itu koroner karena dia berbentuknya seperti mahkota. Mahkota itu bahasa Latinnya itu corona. Ya. Nah, karena dia melingkari jantung. Kalau misalnya ada sempit di situ, itu namanya penyakit jantung koroner. Nah, tapi penyebabnya itu dok adalah yang namanya ini sindrom metabolik. Ya. Sindrom metabolik itu adalah sindrom karena di sini kan banyaknya orang Chinese dan yang Chinese sudah pada tahu ya, namanya sindrom cukong ya. Nah, cukong ya, datang biasanya kan perutnya buncit ya. Ya, terus udah gitu diperiksa tekanan darahnya tinggi gitu ya. Terus udah gitu lemak di dalam tubuhnya terutama di perut tebal banget dok ya. Nah, itu mengandung apa sih? Subcutaneous fat ya. Lemak di bawah kulit. Itu tuh mengakibatkan insulin tuh tidak bisa bekerja dengan baik. Terjadi resistensi insulin akibatnya diabetes. Nah, semua ini diakibatkan namanya sindrom metabolik. Next slide. Lalu jadilah yang sakit begini. Ini penyakit jantung koroner tuh yang paling banyak muncul di sinetron ya. Gitu. Biasanya pasiennya kan, wah bapaknya lagi debat gitu ya sama menantunya, udah gitu sakit jantungnya ya. Apalagi kalau mertuanya debat sama ininya ya. Tiba-tiba langsung pingsan biasanya dok. Dok, ingin menyimpulkan dulu nih supaya kita semua punya pemahaman yang sama. Jadi penyakit jantung koroner beda sama penyakit corona yang booming di 1 atau 2 tahun yang lalu, betul ya dok? Betul. Lalu yang kedua, kenapa namanya penyakit jantung koroner? Wah, info menarik buat kita semua ya, karena pembuluh darah jantung kita ternyata bentuknya kayak mahkota, tapi adanya di jantung bukan di kepala, betul ya dok ya? Betul. Dan penyakit jantung koroner itu penyebabnya multifaktorial. Apa sih artinya multifaktorial? Banyak hal yang dapat menyebabkan kita menderita penyakit jantung koroner. Termasuk saya, berarti bisa ya dok kena penyakit jantung koroner kalau hidup saya nggak sehat atau saya tidak melakukan screening secara berkala. Betul. Nah, oke. Jadi penyakit jantung koroner itu penyebabnya banyak. Tadi kata dokter Hari, salah satunya adalah kegemukan. Jadi kalau kita pegang-pegang perut kita sekarang, terus kok kayaknya lingkar perut saya besar nih, itu juga bisa jadi faktor resiko dong. Aduh, lemes saya langsung. Yang kedua, kencing manis atau kadar gula darah yang tinggi. Saya yakin bapak, ibu, auntie, uncle yang ada di ruangan ini rajin ngecek kadar gula darah, ngecek sendiri atau di laboratorium sitop, dan ternyata kadar gula darah yang tinggi dapat menjadi sumber masalah lain, yaitu penyakit jantung koroner. Lalu tadi ada faktor lain, misalnya adalah darah tinggi. Jadi hal itu juga harus kita perhatikan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.